Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya ada pemasangan peredam VTEC ya di mobil Expander ya 2017 ya kayaknya ya. Sepertinya 2017 yang akan kita pasang peredam VTEC. Sebelumnya ini dia sudah pasang peredam VTEC, cuman pemasangannya ini berantakan banget di tempat bengkel lain ya. Pemasangannya berantakan dan tidak dipakai soundproofing ya. Jadi parah. Jadi sebelum pasang ini hanya ditempel seperti pasang karpet dasar aja tanpa dilem. Jadi jadi tidak semua yang mau pasang peredam VTEC itu tidak semua orang bisa, atau mekanik yang biasa pasang peredam tidak, yang biasa pasang peredam karet eh, lalu dia pasang peredam VTEC itu belum tentu bisa ya, karena peredam VTEC ini ada olahan yang harus kita campur dengan soundproofing ya. Jadi soundproofingnya ini kalau yang belum tahu mungkin tempel aja udah pakai lem Ibon, tempel. Ternyata si pemilik mobil ini berkeluh kesah, konsultasi kepada kami ya, pada saat di karpet itu nonjol. Pada saat saya buka peredam karpet dasarnya, joknya, ternyata di dalam peredamnya ini tidak dilem. Jadi hanya semacam digeletakin aja di lantai mobil ya. Jadi seperti pemasangan karpet dasar seperti itu. Jadi tidak efek. Sudah buang uang banyak akibat mau cari yang murah, tapi malah hasilnya tidak maksimal ya. Jadi hasilnya tidak maksimal karena cari yang tempat bengkel yang murah, jadi pemasangannya tidak efektif, malah jadi dua kali keluar uang ya. Jadi kalau emang mau pasang peredam VTEC, yang sudah tahu produk-produk peredam VTEC itu jangan sembarangan cari bengkel yang karena yang bukan notabene spesialis peredam VTEC ya. Jadi kalau peredam VTEC ini, kalau emang yang biasa pasang peredam VTEC lalu ada pasang peredam bahan karet, kita bisa. Tapi sebaliknya, kalau biasa pasang peredam karet lalu disuruh kita kasih peredam VTEC, dia belum tentu bisa, karena olahan olahan dari peredam VTEC ini tidak gampang, karena ada olahan pertama dengan soundproofing, dengan lapisan pertama itu dengan soundproofing yang encer, lapisan pertama agak encer dan merata, lalu setelah kering ini saya kasih tutorial deh, biar nggak dirugikan oleh konsumen, bengkel-bengkel lain, dan mungkin buat bengkel-bengkel lain saya akan berikan tutorial, dan eh, saya akan berikan tutorialnya ya. Jadi saya buat pengalaman juga, berbagi pengalaman juga ya. Jadi kalau belum tentu bisa ya. Jadi kalau mau pasang jangan sembarangan di bengkel-bengkel yang notabene biasa pasang peredam karet. Beda dengan peredam VTEC. Peredam VTEC ini memang bahannya ringan, dia bisa meredamkan suara, meredamkan gemuruh ban dari luar masuk ke dalam, itu kita tutup semuanya. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi kita pasang bagian lantai, plafon, pintu, 3 lapis, lalu spakbor bagian depan, dinding fender juga kita pasang semuanya, dan kita akan pasang semuanya sampai benar-benar totalitas ya. Jadi tidak sembarangan kita pasang, agar hasilnya pun maksimal, tidak mengecewakan, dan yang sudah pasang puas, lalu memberikan ulasan yang positif dan membangun, dan memberikan motivasi untuk kami agar lebih dimaksimalkan dalam pengerjaan, dan kami juga mengerjakan secara maksimal ya, bukan secara cari cuan yang mau untungnya aja, tetapi saya mau menghasilkan hasil kerja saya yang maksimal dan sempurna, tidak ada komplainan dan tidak ada
rasa menyesal oleh konsumen pasang di tempat kami. Tapi kami jika ada yang merasa dirugikan kami atau ada yang kurang, silakan datang dan saya akan perbaiki, dan sampai saat ini aman dan tidak terjadi. Dan teman-teman yang mau pasang peredam VTEC, silakan kunjungi Instagram saya, Facebook, TikTok saya juga, dan channel YouTube saya. Silakan, dan saya akan upload video saya. Eh, ya saya sarankan cari bengkel yang misalkan dari luar daerah, carilah bengkel yang benar-benar yang notabene yang pengalaman di bidang peredam ya, terutama VTEC ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video saya untuk lebih jelas tentang otomotif, terutama di peredam mobil ya. Terima kasih. Bye bye.